Cerita novel romantis. Bercinta dengan calon kakak ipar. Bab 28. Parfum yang bikin nyaman. Ya ampun, jadi kamu ngerjain Stepan. Luna dan Risna tertawa renyah saat mendengar ucapan Melsandi yang meminta Stepan untuk mencari buah markisa yang gak ada bijinya. Pada akhirnya spaghetti untuk Arfan malah jadi santapan ketiga wanita cantik itu. Kalau dia masih nyari juga sampai sekarang, fix dia cinta mati sama kamu. Ucap Risna, dia yang paling banyak porsinya makan spaghetti yang dibawa Luna. Seingat aku dia belum pernah bilang cinta sih. Dia cuma bilang ingin bertanggung jawab dan terus godain aku. Melsandi mencoba mengingat kapan Stepan bilang cinta padanya. Kayaknya gak pernah. Aku udah lama kenal Stepan. Dia orangnya gak mudah jatuh cinta, malah cuek-cuek aja sama cewek. Dia bisa lupa diri sama kamu berarti dia emang beneran hatinya kecantol sama kamu. Luna mencoba menjelaskan tentang apa yang dia tahu soal Stepan. Melsandi jadi merasa yakin, cinta pertama Luna adalah suaminya. Bagaimana bisa dia mulai membuka hati buat Stepan, pasti saingannya banyak sekali. Salah satunya mantan tunangannya itu. Dia yakin malah lebih makan hati dibandingkan Axel yang hanya ada Carmilla pengganggunya. Luna rasa Melsandi sudah tahu kalau Stepan adalah cinta pertama yang sering dia curhatkan itu. Pasti kamu tahu sekarang ya Mel, siapa cinta pertama aku. Tapi kamu tenang aja, di darahku gak ada keturunan pelakor. Aku pasti akan cepat move on. Kenapa gak sama Kak Axel aja? Jadi judulnya jodoh yang tertukar. Risna malah mengajak bercanda. Luna jadi teringat dengan Axel yang tiba-tiba mengecupnya. Ish. Janganlah. Walaupun dia kakaknya Stepan, tapi aku gak mau punya pacar kayak si Kuyang itu. Kuyang. Melsandi mengerutkan dahinya, bisa-bisanya Luna menyebutkan mantan terkasihnya Kuyang. Sementara Risna malah tertawa meledak, astaga Kuyang cihahaha. Ya? Dia nyemerin banget Mel. Aku kayak uji nyali aja tiap di dekat dia. Kok bisa kamu betah pacaran lama sama dia? Luna sangat penasaran mengapa Melsandi sangat betah mencintai Axel. Melsandi tidak bisa menjawab. Dia juga gak tahu kenapa betah pacaran sama Axel. Mungkin karena Axel pria pertama kali yang dia sukai. Kamu kan sekretarisnya Kak Axel, jangan-jangan kamu yang kirim bunga buat Melsandi ya? Risna mengatakan itu dengan nada menekan ke Luna dengan menyipitkan matanya. Luna merasa malu sekali, ya gitu deh. Lain kali jangan kirim aku bunga Luna. Aku gak mau mama tahu Kak Axel sering kirim bunga ke kantor. Aku pasti kena omel. Melsandi memang tidak bisa menerima bunga itu. Aduh gimana ya? Nanti aku bakal dipecat sama Kak Axel. Luna lebih takut kena omel sang mama jika dipecat oleh Axel. Ya udah kamu kirim ke rumah sakit kakak kamu aja. Yang penting Axel taunya kamu ngirim bunga. Risna malah mengusulkan agar bunga itu dikirim ke Arfan.
Nah, ide bagus sih. Soalnya Kak Axel suka minta nota pembelian bunganya, makanya aku gak bisa bohong. Melsandi hanya tertawa kecil saja mendengar pembicaraan kedua temannya. Pembicaraan mereka terhenti saat mendengar ada orang yang membuka pintu. Siapa lagi kalau bukan Stepan dan Arfan. Arfan melongo saat melihat spagetinya habis dimakan ketiga wanita itu. Spageti gue. Padahal spageti buatan mamanya rasanya beda dari yang lain. Dia menelan ludah saat melihat Risna melahap suapan terakhirnya. Kedua matanya yang awalnya fokus ke spageti malah ke mulut yang sedang mengunyah spageti. Astaga! Sangat menggoda, kata hati Arfan. Stepan membawa satu dus markisa ke atas meja. Dia menatap Melsandi dengan tatapan kesal. Arfan tahu pasti akan terjadi perang di sana. Dia mengajak Luna dan Risna keluar dari sana. Lebih baik kita pindah ke apartemen aku, ajak Arfan. Idi, ngapain ke apartemen kamu? Mending aku pulang aja ke apartemen aku. Risna malah melengos pergi, diikuti Arfan dan Luna. Melsandi tampak gugup merasa tidak nyaman saat Stepan menatapnya dengan lekat. Kenapa menatapku seperti itu? Stepan membungkukkan badannya mengurung Melsandi yang duduk di atas kursi. Kedua tangannya bertumpu pada lengan kursi agar Melsandi tidak berkutik. Kamu mengerjaiku. Entah mengapa suara berat itu terdengar begitu menggoda. Melsandi pura-pura biasa saja padahal dia sangat grogi. Dia malah tertawa kecil. Ya ampun, aku cuma bercanda. Aku kira kamu gak akan mencari sampai segitunya. Udah tahu markisa isinya biji semua. Ngapain dicari? Stepan semakin mendekatkan jaraknya. Karena kamu sudah ngerjain aku. Itu artinya aku harus menghukummu lagi. Hukum. Jantung Melsandi terus detak begitu kencang. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan Stepan berikan padanya. Entah mengapa Melsandi jadi sangat menyukai wangi badan pria itu. Aromanya malah membuat naluri inti kehidupannya bangkit. Bahkan tatapan pria itu sangat menggoda. Apalagi saat dia melihat bir Stepan. Sungguh pria tampan ini tampak mempesona. Melsandi merasakan keanehan pada dirinya. Memandanginya dengan menelan selaiva. Menggenggam erat gaunnya. Merasakan badannya berdesir hangat dengan hati yang berdebar-debar. Stepan mencondongkan wajahnya. Kamu pilih saja. Makan buah markisa itu semua sampai habis atau aku yang memakan kamu. Riz, ayo mampir dulu ke apartemen Kak Arfan. Masih banyak yang harus aku ceritain ke kamu. Ajak Luna. Risna tidak bisa menolak. Dia terpaksa mengangguk saja. Hal itu membuat Arfan sumringah. Sepertinya dia telah jatuh hati pada wanita ini. Kakak buatin kita jus atau apa deh. Aku mau curhat sama Risna. Luna malah mengusir Arfan. Arfan hanya bisa mendengus kesal. Padahal ini adalah apartemennya. Dia terpaksa memberikan privasi pada mereka. Memangnya kamu mau cerita apa, Lun? Tanya Risna, setelah mereka berdua duduk di ruang tengah. Aku sebel banget sama si kuyang itu, Riz.
Masa dia kecup aku di dekat Om Nil dan Tante Versi, pakai ngaku aku pacarnya lagi. Cerita Luna dengan nada kesal. Krishna terkejut mendengarnya. Kok bisa? Itu karena dia gak mau dijodohkan dengan wanita yang bernama siapa tuh Carmilla begitu. Oh iya Carmilla, dia emang orang ketiga di dalam hubungan Mel Sandi dan Kak Axel dulu. Nah iya, makanya aku gak cerita tadi. Aku merasa gak enak masa terus aja bersangkutan dengan Mel Sandi, gak adeknya sekarang kakaknya. Luna ingin menghargai perasaan Mel Sandi. Masalah Mel Sandi, aku rasa dia sebenarnya sudah punya hati sama Stefan. Dia mungkin belum bisa menyadari perasaannya aja, lama-lama dia akan sadar sendiri. Malah Krishna merasa Mel Sandi sudah memiliki hati walau sedikit saja setelah Mel Sandi dipaksa jalan bersama Stefan di festival waktu itu. Dari cara Mel Sandi menceritakan tentang Stefan, dia merasa ada yang beda aja dengan tatapan matanya yang berbinar-binar. Tapi mungkin Mel Sandi adalah tipe wanita yang ingin setia pada satu pria, makanya dia terus meyakinkan hatinya untuk setia pada Axel. Terus perasaan kamu sendiri gimana ke Kak Axel? Tanya Krishna, penasaran. Biasa aja, malah aku selalu sebel sama tuh orang. Jawab Luna dengan penuh kekesalan. Hati-hati lo nanti dari benci malah jadi cinta. Malah bagus lo kalian bisa saling mengobati hati. Krishna malah menggodanya. Luna malah jadi kepikiran kecupan tadi. Mungkin karena pertama kalinya dia merasakan kecupan. Sampai sentuhan bib asteris Axel masih terasa di bi asterisnya. Gak taulah. Luna merasakan ingin buang air. Aduh Riz, aku ke belakang dulu ya. Pamitnya. Iya. Krishna menganggukkan kepala. Lanjut ke bab 29. Di subscribe dong guys.